Jadi dikatakan bahwa apabila kita melakukan kedzoliman, Allah akan memberikan apa tadi bahaya ya atau apa Allah akan memberikan bencana gitu ya. Berarti kalau Kalau semakin banyak zalim, semakin tidak aman hidupnya. oh, kalau berarti bisa dibalik ya Pak Ustadz. Kalau berarti kalau misalkan ada bencana, misalkan banjir lah, gunung meletus lah atau apa, berarti di situ ada zoliman gitu ya Pak Ustadz. Bukan, bukan, Bukan begitu? bukan. Jangan Gimana? keliru ya. Kalau yang mengundang bencana itu perbuatan kotor, perbuatan keji, seperti berzina, ya, joget-joget, itu bikin bencana itu. Musik-musik, karena itu yang mukadimahnya itu. Maksiat-maksiat itu mengundang bencana. Itu tadi yang saya katakan ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa ma dhaharat fihimul fahishatu illa fasya fihimul mautu. Ya, kapan perbuatan keji itu tampak, tidak ada yang menghalangi, satu hal pemandangan yang biasa saja, ya pasti nanti akan terjadi kematian massal. Itu kata Allah. Tapi kalau zalim itu akan bikin hidup tidak aman. Ya, siapa yang zalim? Ya, Maaf Pak misalnya Ustadz, saya tadi bilang, apa Pak Ustadz? Zolim akan membuat hidup, tadi terputus Pak Ustadz. zalim akan membuat hidup tidak aman. Halo? Iya Ustadz. Ya, terdengar tadi. Ya, kenapa? Karena ayatnya mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka itu hidupnya akan aman. Orang yang tidak zalim itu dia peroleh hidayah. Jadi kalau zalim susah dapat hidayah. Ya, Bu. Ya, itu surah Al-An'am ya ayat 82. Ya, meskipun meskipun pasti zalim yang paling besar itu adalah syirik. Tapi jelas ya, kan ada inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Berarti kan ada zalim yang tidak besar kan? Pak Ustadz, tapi kalau misalkan dia berbuat syirik tapi dia bertaubat, itu gimana Pak Ustadz? At-taibu kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Dihapus dosanya. Ya, tetap dihapus meskipun dia berbuat Iya. kebaikan. Seperti siapa tuh yang apa ya? Siapa tuh tuh yang rambutnya gondrong tuh kan di akhir-akhir hidupnya tuh kan dia eh, seperti bertobat gitu kan sepertinya ya dia ke Mekah gitu haji gitu terus melaksanakan sholat gitu yang dukun siapa tuh yang gondrong Oh, rambutnya. iya. Ki Heeh. Gendeng Pamungkas. Nah Eh, itu dia. Heeh. Ki Gendeng Pamungkas. Berarti Oh, Ki berarti Joko kan Bodo, Ki Joko Bodo, Ki Joko Bodo. Ki Joko Bodo. Orang tidak normal itu. Normal, berapa? Ki Berarti Joko kan Bodo. kita tidak bisa menghakimi bahwa orang itu apa bermaksiat akan masuk neraka terus kita merasa ber- kita merasa alim kita akan masuk surga berarti
kita tuh tidak boleh menghakimi seperti itu ya Pak Ustadz, karena kan banyak yang sebenarnya kayak apa tuh pengedar narkoba gitu. Di akhir hayatnya kan, Masya Allah gitu kan dia sampai katanya keningnya berkeringat, menghatamkan Al-Quran. Padahal dia orang yang sangat merusak bangsa gitu kan dengan menjual narkoba itu. Tadi ya seperti Ini mah betulin saya. Kita. Ya, hitungannya di akhir. ya. Jadi Hitungannya di lihat. akhir. Orang yang hari ini baik sekali, boleh jadi besok dia jahat. Orang yang hari ini berbuat maksiat, kemarin berbuat maksiat, oh maksiat, terus boleh jadi satu ketika tobat. Allah terima tobatnya. Gitu. Ya, manusia masih selalu bisa berubah. Ya, menghakimi jelas tidak boleh. Kalau kita gitu sebagai orang yang apa mengaji gitu, tapi saya juga apa merasa kadang-kadang merasa takut gitu apa nanti akhir akhir hidupnya baik atau tidak gitu. Karena kan banyak contoh yang seperti itu gitu Pak Ustadz. Di awalnya baik tapi akhirnya buruk. Tapi kadang ada orang yang awalnya buruk akhirnya baik gitu. Kadang-kadang suka ada ketakutan seperti itu gitu kan. Iya, Paling kita ketak hanya bisa berdoa aja ya Pak Ustadz ya supaya kita diakhirkan husnul khotimah gitu ya. bukti ketakutannya itu benar. Ya, kita takut. Mana buktinya takut? Kalau kita berhati-hati menjalani kehidupan. Ya, itu namanya takutnya jujur, takut beneran. Nah, orang yang takut beneran seperti ini, dia akan berhati-hati menjalani kehidupannya. Ya, nanti itu akan dibalas oleh Allah. Ya, karena berhati-hati, maka nilainya itu selalu A. Ya, Bu, nilainya selalu tinggi. Catatan amalnya tuh. Nanti yang catatan amalnya tinggi itu karena berhati-hati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. karena berhati-hati maka dia dia tidak mudah berbuat maksiat kan? Karena tidak mudah berbuat maksiat, selalu merasa diawas-awasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu semangat beribadah, semangat berbuat baik. Tuh, maka catatannya bagus semua. Ya, itu yang Allah katakan, "Amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah." Adapun orang yang diberi catatan amalnya dan dia terima dengan tangan kanannya, lalu maka dia mengatakan hoi, tuh hoi, iqra'u kitabiyah, bacalah kitabku. Dia sendiri belum baca. Al-Haqqah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku mengira dulu waktu di dunia bahwa aku akan dihisab. Ternyata tidak dihisab, cukup dengan buku catatan amal ini. Ayo baca nih, baca. Nah, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku dulu mengira bahwa aku akan dihisab. Tuh, maka karena dia takut dihisab, ya karena takut dihisab, dia menjalani kehidupannya secara berhati-hati supaya Allah ridho. Itu tuh buktinya, bukti kalau dia takut. Ya, bukti kalau dia takut tuh ada dalam sikap. Ya, sikapnya benar enggak? Baik, masih ada waktu 5 menit, silakan. Itu di chat tuh Ah, yang dari Israel itu. oh. Allahu akbar walillahil hamdu wasyukru wathana'u wal fadlu wal minnatu. Jazakumullah khairal jaza fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Barak alaikum jami'an min Sapa. kulli barakatin wa sa'adatin. Allahu akbar. Itu. Ya.
Ya, dia memuji Allah. Allah Maha Besar dan milik Allah segala pujian, segala syukur, segala segala apa namanya? Segala pujian ya. Ya. Segala karunia, segala rizki, semuanya dari Allah. Ya. Jazakumullah khairal jaza. Semoga Allah membalas kalian dengan sebaik-baik balasan. Di dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Assalamualaikum jami'an. Salam sejahtera untuk kalian semua. Demikian juga semoga Allah Amin. merahmati kalian, memberkahi kalian. Ramadan mubarak alaikum. Semoga kita bertemu dengan Ramadan yang penuh berkah. Amin. Ya, dengan segala kebaikan dan keberkahan, kebahagiaan Allah. Itu sih. Ya, bukan pertanyaan. Iya, pertanyaan. Tadi itu sebelum saya copy ke sini ke chat yang di YouTube tulisannya kecil banget. Nah, Bu Yuli mau bertanya? Ya sedikit Ustadz. Silakan. Saya pengen bertanya tadi ada yang di At-Tahrim, Al-Hadid itu tentang cahaya itu. Katanya apa benar itu katanya kita udah dapat ini di kitab kita ya, rapor kita udah dapat gitu menuju ke Sirot itu katanya lampu ini gelap gulita. Apa benar begitu Ustadz? Bagaimana? Iya kan yang tadi yang di surat At-Tahrim sama Al-Hadid kan tentang cahaya gitu. Katanya kita nanti udah dapat buku catatan amal kita gitu. Itu gelap gulita menuju ke Sirot kita. Apa itu benar Ustaz? Ya, itu yang digambarkan. Itu yang digambarkan. Kalau orang yang beriman, cahayanya kanan kiri depan itu ada cahaya. Jadi nggak ada takut. Ya, seperti apa katanya? Seperti pohon korma katanya gitu ya Ustadz ya. Benar itu. Cahayanya. Ya, ya. Katanya Cahayanya itu tinggi, cahayanya itu jelas. Katanya kalau menuju Sirot itu gelap gulita katanya. Emang begitu Ustaz? Ya, itu yang digambarkan dalam surah Tahrim. Oh iya, iya benar ya. Ya, cuman itu aja Ustaz. Ya. Iya. Ketakutan kita gitu, kengerian gitu. Ya. Insya Allah kalau orang yang beriman, ya imannya itu cahaya dia. Iya, iya. Memang benar itu ya Ustaz ya. Ya, harus kita imani. Jazakallah khairan kasiran Ustaz. Oh yakin. Dua menit lagi ya. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit pertanyaan, Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz mengatakan kalau orang yang zalim, yang jahat itu kita tidak boleh menghinanya. Apakah kita boleh mendoakan yang jelek dari dia? Atau hanya kita boleh mendoakan atau dia hanya bisa mendapat petunjuk dari Allah itu supaya berubah? Iya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan beberapa ya. Contohkan beberapa. Tergantung sih. Misalnya waktu Rasul dilempari batu ya, sampai kakinya pada berdarah. Saking hebatnya batu itu, batunya bukan batu biasa begitu, batu yang runcing. Pecah itu. Ya. Itu ya dikasih tahu oleh Jibril, Muhammad, nanti bentar lagi akan datang malaikat penjaga gunung. Ya, nanti kamu tinggal ngomong minta apa. Ya, terus datanglah. Assalamualaikum Muhammad, saya malaikat penjaga gunung.
Ya, kamu mau perintahkan apa kepada saya? Ya, kamu dilemparin seperti itu. Kalau kamu mau, saya cabut di gunung ini untuk saya banting di atas kepala mereka semua. Orang Taif. Muhammad kata, jangan. Soalnya saya berharap mudah-mudahan dari keturunan mereka terlahir orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Lalu Rasulullah berdoa, Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Ya. Tapi ada misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, Allahumma ja'al ta'rana ala man zalamana. Ya Allah, jadikanlah dendam kami atas orang yang menzalimi kami. Ya, balaslah kezaliman mereka terhadap kami. Ya. Jadi tergantung dilihat. Maksud saya sikapnya tidak sama. Rakyat dizalimi oleh pemerintah. Ya, boleh rakyat itu mengutuk, boleh. Ya. Kan ada hadisnya itu. Ya. Di mana soal rakyat itu boleh ya mendoakan pimpinannya atau pemerintahnya untuk disiksa oleh Allah karena mereka zalim keterlaluan. Ya. Gitu ya Bu ya. Itu antara lain. Sekarang kita dizalimi oleh anak kita. Masa kita mendoakan celaka buat anak kita? Ya kan? Anak kita misalnya durhaka kepada kita. Ya, masa kita berdoa kepada Allah agar dia ditabrak mobil? Enggak kan? Ya. Saat anak kita menyakiti kita, itu doa kita itu lagi dikabul-kabulnya. Ya Allah, muliakanlah anak saya itu. Nanti dimuliakan oleh Allah. Ya. Dia mulia, kita senang karena dia mulia. Orang mulia pasti memuliakan orang tuanya. Gitu enggak? Ya Allah, tabrak mobil dia. Ya, ketabrak, nangis kita, anak kita. Ya. Dilihat saja, ya, dilihat. Sikapnya tidak sama. Jadi lihat situasi ya Ustaz. Ya. Syukron Ustaz. Wah. Ini kalau waktunya panjang sih saya mau bicara banyak. Tapi waktunya udah habis. Udah habis Ustaz. Ustaz ngajar udah pada datang murid-muridnya. Rezekinya segitu kita syukuri. Kebagian 1 jam aja dapat ilmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Ustaz harus mengajar. Ustaz, terima kasih banyak Jazakallahu khairan katsira, dan Bapak Ibu Jazakallahu khairan katsira atas kehadirannya di kajian virtual ini, dan kita akan lanjutkan pekan depan insyaallah. Semua bisa hadir kembali dan sehat walafiat, dan kita sudah dengan alhamdulillah dan doa majelis